balik lagi sama aku di sini untuk part ke-7. Di sini kita mau buat section usernya sama section levelnya. Oke. Yang mana nanti yang mana nanti si user sama level ini bakal muncul di tampilan yang akan kita buka web. Jadi kita buka web nanti bakal muncul tulisan user sama si section user sama section levelnya gitu. Jangan lupa juga untuk aja subscribe dan komen channel YouTube ini agar channel ini bisa terus berkembang dan saya juga semangat dalam membuat konten-konten video tutorial berikutnya. Baik, langsung. Oke, langkah selanjutnya kita buka dulu ke file autentikasinya. File autentikasi di TDoc si kampus. Nah, di sini konfigurasi dan autentikasi kita buka. Di sini di bagian PHP-nya kita tambahkan kita tambahkan session start session start terus habis itu kita kasih tanda titik koma, terus harusnya sessionnya 2 tulisan S-nya. Oke. Setelah itu saat ketika login berhasil. Oke, di sini kita taruh session start. Ini nanti yang mana kalau misalnya kita login, kita masukkan datanya, nanti bakal langsung muncul otomatis yang ada di session startnya itu, gitu. Jadi kalau kita langsung masuk ke login, misalnya kita taruh session namanya, nanti dia bakal muncul otomatis gitu. Sini di bawah header kita mau kasih, nah, kita tambahkan variable session. Nah, di sini kita pakai name-nya nama misalnya kita kasih namanya di sini bebas ya, kasih nama aku aja. Oke, kita tanda petik atas. Oke, nah di bawahnya kita kasih session untuk levelnya. Session level sama dengan misalnya di sini super admin. Oke, kalau udah kita save. Tulisannya level ya, tulisannya level bukan level. Oke. Kemudian kita akan menempatkan ini di folder yang akan kita tampilkan nantinya. Jadi kita pakai folder dari app yang di sidebar ini, kita masukin ke sidebar. Jadi tampilan yang nama nama sama levelnya bakal muncul di sidebar ini gitu. Oke, kita ini kan udah ada di file sidebarnya. Nah, di sini kita mau ngubah ini tampilan nama ini yang Alexander itunya kita mau ubah. Jadi di sini kita hapus, kita ganti pakai tag PHP echo variable session nama well. Nah, kita kasih tag penutup nama. Nah, udah. Nah, untuk habis itu kan kita mau menampilkan si sisi nama ini. Jadi kita mau taruh ini, kita mau taruh ini di bagian index.html index.php. Kita salin. Kita buka file indeksnya di sini. Oke, setelah itu mungkin tadi maksudnya yang ditaruh di file index ini itu yang bagian session startnya. Jadi di sini kita mau kenapa kita pindah file, jadi yang untuk session itu pasti harus taruh di paling atas. Makanya ini kita taruh di bagian file index.php-nya. Di sini kita buat tag-nya dulu php. Terus kita ke bawahnya kita buat session underscore start. Nah, ini session start.
Nah, terus kita pakai tag penutup taris. Oke, tadi kan kita udah masukin si session startnya di sini. Nah, sekarang kita coba buka file dashboardnya, kita refresh. Let's undefined right sebentar ya. Terus kita ada yang salah di bagian sininya. Oke, di sini tuh kan harusnya tuh hasilnya tadi ada nama kita, tapi udah bisa ya ternyata. Oke, ini udah keganti. Nah, sekarang kita mau ubahnya di bagian session levelnya. Nah, ini kita salin aja. Kita salin, kita copy. Terus kita masuk ke di bagian sidebar.php-nya, kita taruh di sini. Nah, di sini kita tambahkan titik. Kita tambahkan titik, terus ini, terus tanda yang lurus. Habis itu tanda petik satu lagi. Terus kita masukin titik variabel, yang bahasanya langsung aja kita paste. Nah, di sini kita masukin kenapa titik. Jadi titik itu kayak penggabung. Ini kan ada dua apa namanya, dua variabel. Jadi ini kita ada titik buat kelompok-kelompok, jadi biar nggak digabung gitu. Oke, setelah itu nah, coba kita refresh ya. Not found. Nah, di sini udah muncul ya. Jadi ini untuk name, di sini untuk levelnya, di sini udah muncul super admin. Oke, setelah itu kita mau selanjutnya, kita mau ubah di yang bagian ini ya, di bagian dashboardnya. Jadi kita bentar. Nah, di sini kita mau ubah yang username di bagian dashboard, username sama passwordnya di bagian dashboard. Nah, di sini sebelumnya aku mau kasih jarak dulu. Nah, di sini kita kasih jarak biar yang tulisan billboard super adminnya itu nggak terlalu. Nah, ini kan kita ini mau ubah username sama passwordnya di dashboard. Ini kita buka dulu localhost-nya. Localhost admin, enter. Oke, di sini kan kita buka folder si kampusnya. Nah, di tab user di sini kalau kita lihat, kita baru buat satu kolom ya, kita baru buat satu kolom. Oke, karena di sini cuma satu kolom, kita mau buat kolom lagi. Kita buka strukturnya, kita buat satu. Ya, kita buat coba folder satu, terus kolomnya after password. Oke, kita go. Nah, di sini kita masukin. Jadi setelah itu kita mau buat nama foldernya kan, nama folder session level. Di sini kita tulis aja level, terus type-nya kita pakai yang enum. Oke, terus buat link values-nya kita pakai super admin, terus tanda petik satu, terus koma, tanda petik bawah, tanda petik atas. Level 6 super admin, super admin operator. Oke, operator. Oke, operator. Di sini kalau udah kita save aja. Error. Level enum super admin satu semua. Operator. Nah, coba kita refresh ini. Kita refresh ini. Kita save dulu. Kok error.
Oke, lanjut lagi. Ternyata kan kemarin kita ada problem yang kita mau nambahin level, ternyata itu tuh harusnya di table mahasiswa bukan di table users, makanya kemarin aku gagal terus. Ternyata aku salah masukin, harusnya di table mahasiswa bukan di table users. Oke, terus kita mau buat di sini kolomnya. Bentar. Nah, ini kan cuma satu. Nah, sekarang kita mau tambahin lagi biar 2 ke SQL. Kita ke insert. Oke. Terus oke, nanti kita kan mau buat satu username lagi. Misalnya di sini ID-nya kita kosongin. Terus si namanya ini misalnya kita kasih nama Bill. Ntar kita samain aja. Bill. Good. Terus buat apa namanya, buat username-nya kita ganti juga, misalnya 1. Terus buat user passwordnya kita kasih, kita buat passwordnya misalnya ID-nya kosong, namanya, buat username-nya 1. Sebentar guys, yang levelnya aku nggak ada. Bentar. Oke, sini tadi udah muncul ya. Kita username-nya OP1, passwordnya 12345. Terus misalnya levelnya kita kasih operator. Oke. Ini Windows, kita go aja. Nah, ini udah muncul. Nah, di sini udah muncul ya buat si username-nya yang kedua. Terus struktur juga di sini udah ada 4, ada 5. Oke, habis itu baik guys, selanjutnya kita sekarang mau ubah kita ke autentikasinya lagi. Nah, di sini kita mau ubah yang untuk nama sama levelnya. Jadi kita tambahkan dulu di sini user, variable user, MOSQ. fetch array. Terus kita kasih variable query. Nah, di sini kan untuk nih kita system MySQLi. Nah, sekarang kita tinggal ubah namanya. Nih. Nah, jadi user, variable user nama, kemudian variable user level. Habis itu oke, lanjut. Ini kita udah unggah, sekarang kita buka lagi web browsernya. Nah, itu kalau misalnya kalian di sini tulisannya namanya N gede, kalian harus menyesuaikan di autentikasinya sama levelnya juga. Kalau misalnya levelnya di sini tulisannya besar, tulisannya kecil, berarti itu nanti nggak berfungsi. Habis itu kita ke admin dashboard LTE-nya, kita mau masuk ke loginnya, kita masukin yang tadi OP1, username OP1, passwordnya 12345, kita login. Nah, di sini kita udah otomatis masuk ke dalam dashboard dashboard data table-nya guys. Oke, misalnya kita mau coba yang nih, kan yang kedua. Misalnya kita mau yang pertama, berarti kan kita pakainya admin 12345. Selesai. Nih, coba kita admin. Nah, di sini berarti tulisannya apa? Coba admin, karena kan tadi kita masuknya pakai yang username yang pertama gitu. Nah, untuk di video part 7 ini kita kayak gini untuk menampilkan session username sama level di dalam database-nya guys. Oke, di dalam database, kemudian ke autentikasi ke file dashboard, ke file dashboard-nya. Oke.
Untuk di video selanjutnya kita akan menunjukkan menu-menu, jadi apa aja sih menu yang ada di user, di operator sama di user super admin. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya.